Kemarin ada yang nanya tentang PSSI yang akan mengadakan event apa di tahun ini sampai di tahun 2026. Dan kenapa butuh banyak banget biaya sampai nargetin dana dari Kombis PSSI sampai lebih dari 10 miliar. Sebelum kita bahas semua tentang event apa aja yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia dan PSSI, lalu event apa saja sih yang akan digelar oleh PSSI ini? Nah, selain event sebenarnya PSSI butuh dana yang sangat besar, karena kita tahu karyawan PSSI juga butuh digaji. Yang namanya orang kerja pasti digaji. Namanya orang kerja tapi tidak mau digaji kan tidak mungkin. Nah, kan kita juga tidak tahu, dan kalian mungkin juga tidak tahu siapa yang gaji PSSI. Apa dari pemerintah? Jawabannya jelas bukan. Karena PSSI kan bukan milik pemerintah, berarti bukan digaji oleh pemerintah. Lalu jika PSSI itu tidak digaji oleh pemerintah, lantas yang suplai dana itu siapa dan yang menggaji PSSI itu siapa? Masalah ini sebenarnya pernah kita bahas dan itu memang sudah lama. Mungkin kalian sudah lupa atau mungkin baru bergabung dengan channel ini. Untuk PSSI itu di bawah kuasa atau komandonya dari FIFA. Jadi jelas semua memang bergantung dengan FIFA. Jadi pemasukan dana utama sebenarnya dari PSSI itu berasal dari FIFA. Sebab FIFA sebagai induk sepak bola dunia yang menaungi PSSI, namun kita itu tidak tahu berapa puluh miliar atau berapa ratus miliar yang digelontorkan FIFA ke PSSI per tahun berapanya, kita pun tidak tahu. Lalu ada dari AFC. Kenapa dari AFC ada juga? Karena AFC adalah induk sepak bola dari Asia, dan ini pun kita tidak tahu berapa nominalnya yang digelontorkan oleh AFC ke PSSI. Dan tentunya ada dari AFF juga. Sebab AFF adalah Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, dan sama kita juga tidak pernah tahu berapa nominalnya yang dikucurkan oleh AFF ke PSSI, dan pastinya juga ada dari sumber dana sponsor. Ada sumber dana dari hak siar televisi, jadi setiap televisi yang menyiarkan pertandingan Timnas, jelas PSSI, yang akan mendapatkan hak siarnya, dari tiket pertandingan Timnas Indonesia juga, dari penjualan jersey dan merchandise Timnas, dari event atau turnamen yang diikuti oleh Timnas, dari subsidi pemerintah juga ada. Jadi pemerintah memberikan subsidi ke PSSI per tahunnya dan untuk berapa miliarnya kita pun tidak tahu, dari denda Komdis PSSI juga ada. Banyak kan sumber dananya PSSI. Nah, sekarang kita bicara soal event yang akan diikuti oleh Timnas di berbagai kelompok usia, mulai dari U17 sampai senior, dan juga dari Timnas Wanita memang cukup banyak dari tahun 2025 sampai 2026 ini. Selain event-event resmi yang akan dilakoni oleh Timnas Indonesia di sepanjang 2025 sampai 2006 yang terbaru, PSSI pun sudah resmi akan menggelar ajang yang namanya Piala Kemerdekaan yang akan digelar di bulan Agustus ini ya. Pertama dengan mengundang tim dari luar negeri, dari negara Panama, Tanzakistan, dan juga Afrika Selatan. Nah, pagelaran ini sendiri akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara. Ya, tapi jangan salah loh, ini tuh khusus untuk Timnas U17. Jadi negara-negara yang diundang ini memang negara-negara yang sudah lolos ke Piala Dunia Timnas U17. Jadi bukan untuk Timnas senior. Tentu saja event yang paling terdekat untuk Timnas Indonesia adalah Piala Asia U23 di bulan September, yang kebetulan bentrok dengan FIFA Matchday untuk persiapan di round 4 ini. Hal inilah yang menjadi kebingungan dari PSSI saat ini. Sebab ketika Timnas main di round 4 Piala Dunia untuk Piala Asia U23 juga main, lalu pemainnya bagaimana ngeraciknya? Pusing kan? Kita bahas di next episode saja. Nanti kita bahas selengkapnya aja di episode selanjutnya. Selain event tadi ada yang namanya SEA Games ini di bulan Desember 2025, belum lagi AFC Wanita di Piala Asia Wanita U20 dan lain-lain itu masih ada. Nah, dengan banyaknya event-event yang akan dijalani atau digelar oleh PSSI dan Timnas, itu semuanya butuh dana yang gak sedikit. Ya, jadi kita ini kan notaben sebagai penonton saja. Jadi kita ini ibaratkan berada di dua sisi mata uang. Di sisi lain kita memang dimanjakan dengan banyaknya pertandingan-pertandingan sepak bola, baik di timnasnya ataupun di liganya. Tapi di sisi lain kita pun harus masih terus mengusap dada, berlapang dada juga, dan mungkin berkata harus dimaklumi. Maklumi saja jikalau misalnya di liga masih banyak hal-hal yang mungkin bisa dibilangnya aneh seperti supporter UM masih dilarang, sejumlah kontroversi wasit dan kelakuan wasit yang aneh, dan juga ada tingkah laku dari Komdis PSSI.
Jadi memang inilah dinamika sepak bola di Indonesia, karena kita harus maklum juga mereka lagi butuh duit yang sangat besar. Jadi itulah event-event apa saja yang akan digelar oleh PSSI dan dari mana sumber pemasukan PSSI-nya. Jadi kita sebagai penonton ya udah nonton aja dan nikmatin saja dengan berlapang dada.